Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurpia, saya dari Prodi S1 semester 4. Saya ingin mempresentasikan materi tentang emulgel. Emulgel adalah suatu bentuk sediaan semi-solid yang dibuat dengan mencampurkan emulsi dan gelling agent dengan perbandingan tertentu. Dengan demikian, dalam sediaan emulgel terdapat sistem emulsi dan sistem gel. Gelling agent sendiri adalah bahan tambahan yang dapat mengentalkan dan menstabilkan berbagai macam sediaan obat dan sediaan kosmetik. Tipe-tipe emulgel. Yang pertama, macroemulsion gel. Emulgel yang paling umum. Ukuran partikel droplet emulsi lebih dari 400 nanometer. Secara visual berwarna opaque, tidak stabil secara termodinamik, distabilkan dengan zat aktif permukaan. Yang kedua, nanoemulgel merupakan nanoemulsi yang digabungkan ke dalam gel. Stabil secara termodinamika, dispersi transparan dari minyak dan air yang distabilkan oleh film interfacial dari molekul surfaktan dan kosurfaktan. Ukuran partikel droplet emulsi kurang dari 100 nanometer. Microemulsion, stabil secara termodinamika, bersifat transparan, ukuran partikel droplet 10-100 nanometer, tidak mengalami coalescence. Terdiri dari minyak, surfaktan, kosurfaktan, dan air, di mana bahan-bahan tersebut dapat memfasilitasi laju permeasi obat-obatan dengan mengurangi barier difusi dari stratum corneum. Komposisi emulgel. Yang pertama, basis gel. Contohnya HPMC atau hidroksipropil metil selulosa. Yang kedua, emulgator. Contohnya Twin 80 dan Span 80. Yang ketiga, gelling agent. Contohnya Piscolam MAC 10 dan Carbopol 940. Yang keempat, pengawet. Contohnya metilparaben dan propilparaben. Yang kelima, humectant atau pembasah. Contohnya propilen glikol. Prosedur pembuatan emulgel. Yang pertama, pembuatan basis gel, gelling agent dikembangkan dengan cara yang sesuai. Misalnya, carbopol didispersikan dalam aqueous menggunakan stirrer dengan kecepatan pengadukan sedang secara konstan dan pH-nya 6-6,5. Pembuatan emulsi. Yang pertama, fase minyak. Fase minyak yang terdiri dari minyak, emulgator fase minyak, dan antioksidan. Dicampur dan diaduk fase air yang terdiri dari air, emulgator fase air, dan pengawet. Dicampur dan diaduk kedua fase ini. Zat aktif dilarutkan dalam pelarut yang sesuai dan dicampurkan ke dalam salah satu fase. Kedua fase air dan minyak dipanaskan sampai suhu 70 derajat Celcius, dan kedua fase dicampur dan diaduk dengan ultraturaks sampai suhu kamar. Lalu pembuatan emulgel. Dengan cara mencampurkan emulsi dengan gel. Rasionya 1:1, kemudian diaduk dengan ultraturaks. Evaluasi emulgel. Yang pertama, uji organoleptik. Pengamatan dilakukan terhadap berbagai perubahan secara organoleptik. Sediaan disimpan pada suhu kamar yang diamati yaitu bentuk, warna, dan bau sediaan. Yang kedua, uji homogenitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui homogenitas bahan aktif dan bahan sediaan tambahan lainnya. Dengan menggunakan lempengan kaca dan sediaan dioleskan ke atas kaca sampai merata dan amati homogenitasnya di bawah mikroskop. Uji pH. Pengukuran pH dilakukan untuk mengetahui adanya perubahan pH sediaan emulgel selama waktu penyimpanan dengan menggunakan pH meter. Yang keempat, uji menentukan tipe emulsi. Dilakukan dengan menggunakan uji kelarutan warna menggunakan methylene blue. Dengan cara emulgel diletakkan di atas kaca objek lalu ditetesi methylene biru lalu diamati menggunakan mikroskop. Uji daya sebar. Gel diletakkan di atas kaca yang berskala, kemudian bagian atasnya diberi kaca yang sama dan diberi beban 50 gram dan diberi rentang waktu 1-2 menit. Kemudian diameter penyebaran diukur pada saat sediaan berhenti menyebar. Uji viskositas.
Viskositas adalah suatu pernyataan tahanan dari suatu cairan untuk mengalir. Makin tinggi viskositas, akan makin besar tahanannya. Uji ini dengan menggunakan alat viskometer Brockfield DP1'. Yang ketujuh, cycling test. Pada metode cycling test, sampel emulgel disimpan pada suhu 4 derajat Celcius dalam waktu 24 jam. Kemudian dipindahkan ke dalam oven dengan suhu 40 derajat Celcius selama 24 jam. Suhu siklus. Uji dilakukan 6 siklus, kemudian diamati adanya pemisahan fase atau tidak. Contoh formula, yaitu formulasi emulgel anti jerawat minyak nilam, Patrolly Oil, menggunakan Twin 80 dan Span 80 sebagai pengemulsi dan HPMC sebagai basis gel. Formulanya sendiri yang terdiri dari A 5%, B 10%, C 15%. Bahannya minyak nilam 5 gram, minyak nilam 5 ml, 10 ml dan 15 ml. Fungsinya sebagai zat aktif. HPMC 6,5 untuk yang A, untuk yang B 6,5, yang untuk yang C 6,5 sebagai basis gel. Para pencair 5 untuk ABC sebagai emolian. Span 80 0,42 untuk A, B, dan C fungsinya sebagai pengemulsi. Untuk Twin 1,08 untuk A, B, dan C fungsinya sebagai pengemulsi. Propil paraben 0,02 untuk A, B, dan C sebagai pengawet. Metil paraben 0,18 untuk A, B, dan C sebagai pengawet. Propilen glikol 10 untuk A, B, dan C sebagai humektan. Aquades 100 ml untuk A, B, dan C sebagai pelarut. Pembuatan formula campuran 1. Dibuat massa gel dengan mendispersikan HPMC sedikit demi sedikit dalam air panas dengan suhu 80 derajat Celcius. Didiamkan selama 20-30 menit hingga HPMC mengembang, lalu digerus sampai berbentuk basis gel. Dilarutkan metil paraben dan propil paraben dalam propilen glikol, lalu dicampur dengan basis gel. Ditambahkan minyak nilam sedikit demi sedikit sambil digerus hingga homogen. Sisihkan campuran 1. Campuran 2. Dibuat massa emulsi dengan memanaskan campuran fase minyak dan fase air secara terpisah pada suhu 70 derajat Celcius. Dimasukkan kedua fase tersebut bersamaan ke dalam lumpang yang telah berisi campuran 1. Nomor 3. Digerus kurang lebih 45 menit hingga homogen dan terbentuk massa emulgel. Evaluasi formula. Hasil evaluasi fisik, uji stabilitas, dan uji iritasi sediaan emulgel minyak nilam. Terdapat 4 minggu. Untuk yang pertama, uji evaluasi organoleptik. Untuk formula yang A, pada minggu pertama emulgel agak encer, putih, aroma khas minyak nilam. Untuk minggu kedua, emulgel agak encer, putih, aroma khas minyak nilam. Untuk minggu ketiga, emulgel agak encer, putih, aroma khas minyak nilam. Sama seperti minggu sebelumnya. Minggu keempat juga emulgel agak encer, putih, aroma khas minyak nilam. Untuk formula yang B 10%, emulgel agak encer, putih tulang, aroma khas minyak nilam dan terjadi hingga minggu keempat. Untuk yang C semi padat, baik, putih tulang, aroma khas minyak nilam dan terjadi hingga minggu keempat. Yang kedua, uji evaluasi homogenitas. Untuk A, B, dan C sama-sama homogen selama 4 minggu. Yang ketiga, uji pH. Untuk yang A minggu pertama 5,94, untuk yang minggu kedua 5,98, minggu ketiga 0,06, minggu keempat 0,08.
Untuk yang formulasi B, minggu pertama 5,96, minggu kedua 5,80, minggu ketiga 6,08, minggu keempat 6,01. Untuk formula C, 5,78 pada minggu pertama, minggu kedua 5,84, minggu ketiga 6,04, minggu keempat 6,06. Yang keempat, uji evaluasi tipe emulsi. Untuk formula A, B, dan C sama-sama tipe emulsi minyak dalam air. Untuk evaluasi daya sebar dengan satuan cm, formulasi A, minggu pertama 6,08 cm, minggu kedua 6,8 cm, minggu ketiga 6,2 cm, dan minggu keempat 6,8 cm. Untuk formulasi B, minggu pertama 5,7 cm, minggu kedua 5,5 cm, minggu ketiga 5,3 cm, minggu keempat 5,5 cm. Untuk formulasi C, 4,5 cm minggu pertama, minggu kedua 4,4 cm, minggu ketiga 3,8 cm, minggu keempat 3,5 cm. Uji evaluasi viskositas. Untuk yang pertama 113,3 pada minggu pertama, pada minggu kedua 113,3, pada minggu ketiga sama 113,3, dan pada minggu keempat 120,0. Formulasi B, 126,6 pada minggu pertama, 126,6 pada minggu kedua, 120,0 pada minggu ketiga, 123,3 pada minggu keempat. Untuk formulasi C, 166,6 pada minggu pertama, 166,6 pada minggu kedua. Untuk minggu ketiga, 170,0 pada minggu ketiga, 170,0 juga pada minggu keempat. Cycling test. Formulasi A, B, dan C. Dari minggu pertama hingga minggu keempat, hasilnya stabil. Uji iritasi. Untuk formula A, B, dan C, dari minggu pertama hingga minggu keempat, hasilnya tidak mengiritasi. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.